Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Miftahus Saadah. Kalian bisa panggil Ibu Dinda. Jadi selama 2 bulan ke depan, Ibu akan mengajar di kelas 10 SMA N1 Sumber. Jadi mohon kerjasamanya ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan irasional. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin di pertidaksamaan irasional ini? Kalian bisa lihat peta konsepnya. Di pertidaksamaan irasional, kita akan belajar tentang konsep bilangan irasional, lalu pertidaksamaan irasional beserta penyelesaiannya, dan penyelesaian permasalahan kontekstual terkait pertidaksamaan irasional. Sebelumnya kita review materi dulu yuk tentang konsep akar. Nah, di situ kalian bisa lihat ya konsep akar seperti apa. Kita awali dari definisi pertidaksamaan irasional. Nah, apa sih pertidaksamaan irasional itu? Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabel atau peubahnya berada dalam tanda akar. Nah, kita garis bawahi di sini tanda akar ya. Tidak semua bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Contohnya apa yang bukan bilangan irasional? Kita ambil salah satu angka, misalnya 4, akar 4. Nah, akar 4 itu masih bisa disederhanakan lagi kan ya, menjadi berapa? Ya, jadi 2. Jadi, akar 4 itu bukan bilangan irasional, melainkan bilangan rasional, karena masih bisa disederhanakan lagi angkanya. Di materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, pada pertidaksamaan, tandanya itu ada banyak. Ada yang lebih dari, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari, dan ada yang kurang dari sama dengan. Nah, pada tabel ada beberapa bentuk umum pertidaksamaan irasional yang nanti akan sering kalian temui di soal-soal khususnya. Dalam pertidaksamaan irasional ada beberapa syarat yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang pertama, jika yang dalam bentuk akarnya itu hanya fx-nya saja, kalian rubah dulu fx-nya itu menjadi fx lebih dari sama dengan 0. Lalu penyelesaiannya kalian kuadratkan kedua ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri, sama-sama dikuadratkan. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 4X min 8 lebih dari 4. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, buat dulu fx-nya ke dalam fx lebih dari sama dan 0. Karena yang dalam bentuk akar itu 4x min 8, maka fx-nya sama dengan 4x min 8. Maka 4x min 8 lebih dari sama dengan 0. Karena kita mau mencari x, kita pindah ruaskan satu per satu. Pertama, kita pindah ruaskan min 8 ke ruas kanan. Karena yang tadinya minus, kita pindahkan menjadi positif. Jadi 4x lebih dari sama dengan 8. Lalu kita pindah ruaskan lagi 4-nya. Jadi yang tadinya perkalian 4x, 4 dikali x, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 8 dibagi 4. Nah, tinggal x, 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, jadi x-nya itu
lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri 4x min 8 akar 4x min 8 kita kuadratkan menjadi akar 4x min 8 pangkat 2 lebih dari yang sebelah kanannya 4 kita kuadratkan menjadi 4 pangkat 2. Nah, kalian masih ingat sifat akar jika dipangkatkan dengan 2 menjadi apa? Ya, menjadi hilang akarnya. Jadi akar 4x min 8 dipangkatkan 2 menjadi 4x min 8 lebih dari 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah, seperti biasa karena kita ingin mencari x, kita pindahkan satu-satu angkanya. Jadi 4x kita pindahkan 8-nya yang tadinya minus jadi positif. Jadi 16 ditambah 8 berapa? Ya, jadi 4x lebih dari 24. Lalu masih ada 4-nya nih. Nah, 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi x lebih dari 24 dibagi 4 berapa? Ya, jadi 6. Nah, kita dapat deh hasilnya x lebih dari 6. Selanjutnya untuk mendapatkan hasilnya, maka iriskan himpunan penyelesaian pada langkah pertama dan himpunan penyelesaian pada langkah kedua. Nah, himpunan penyelesaian pertama itu kan kita dapat x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, x lebih dari sama dengan 2 nih. Berarti arahnya kemana kalau lebih dari? Nah, kalau lebih dari arahnya ke arah kanan. Jadi kita buat garis ke arah kanan. Selanjutnya, kalian masih ingat tentang interval tertutup dan interval terbuka? Nah, jadi interval tertutup itu interval yang bilangannya ditandai dengan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Karena di HP1 ini x-nya lebih dari sama dengan 2, maka intervalnya interval tertutup dan ditandai dengan lingkaran penuh. Jadi 2 lingkaran penuh lalu ke arah kanan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya himpunan penyelesaian di langkah kedua. Nah, kita dapat x-nya itu lebih dari 6. X lebih dari 6. Setiap yang lebih dari pasti ke arah yang positif kan? Nah, jadi jadi arahnya itu ke kanan. Nah, selanjutnya kita tentukan nih, ini interval terbuka atau tertutup. Nah, karena tandanya lebih dari saja, maka itu interval terbuka. Jadi kita tandai dengan lingkaran yang kosong. Jadi 6 tandai dengan lingkaran kosong dan arah himpunan penyelesaiannya ke kanan. Nah, selanjutnya kita cari irisannya. Berarti irisan itu kan yang dilalui oleh kedua himpunan penyelesaian. Nah, jadi karena sama-sama ke kanan, berarti himpunan penyelesaiannya itu didapat yang diarsir warna oranye. Nah, himpunan penyelesaiannya didapat yang lebih dari 6. Jadi kita bisa tuliskan x-nya itu lebih dari 6. Atau HP sama dengan x, di mana x lebih dari 6 dengan x-nya itu himpunan bilangan real. Selanjutnya bagaimana dengan yang tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan? Nah, sebenarnya pada pertidaksamaan dengan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, syaratnya sama saja. Kalau misalnya yang dalam akar itu fx, maka kita ubah dulu fx-nya itu
ke lebih dari sama dengan 0. Begitupun Gx-nya. Lalu pada penyelesaiannya kita kuadratkan kedua ruas dengan memperhatikan tandanya pastinya. Kalau misalnya di soal tandanya kurang dari, maka yang dikuadratkan pun tandanya kurang dari. Tapi kalau di soal tandanya lebih dari, maka yang dikuadratkan di kedua ruas pun tandanya lebih dari. Pada modul kalian bisa lihat contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, seperti contoh soal pertama, langkahnya sama. Kalian lanjutkan pengerjaan langkah berikutnya ya. Bagaimana jika kedua ruasnya itu sama-sama akar? Nah, langkah penyelesaiannya pertama, kita ubah dulu fx-nya menjadi lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa kita akan mencari x-nya. Untuk itu kita pindahkan 4-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi 3x lebih dari sama dengan 4. Nah, karena masih ada angka 3-nya nih, kita pindah ruaskan lagi angka 3 ke sebelah kanan. Jadi 4/3. Karena tadinya perkalian kan, dipindah menjadi pembagian. Jadi kita dapat dari syarat pertama, x-nya lebih dari sama dengan 4/3. Lanjut ke syarat kedua. Karena gx-nya itu dalam bentuk akar, kita ubah dulu gx menjadi lebih dari sama dengan 0. Jadi x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita mau mencari x nih. Jadi kita pindah ruaskan angka 2 itu ke sebelah kanan. Maka x lebih dari sama dengan negatif 2. Karena yang tadinya positif kita pindahkan menjadi negatif. Penyelesaian selanjutnya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Pertama, akar 3x min 4 pangkat 2 kurang dari akar x plus 2 pangkat 2. Ingat ya, sifat akar jika dikuadratkan dengan 2 menjadi akarnya hilang. Maka 3x min 4 dikuadratkan dengan 2 jadi 3x min 4 kurang dari akar x plus 2 dikuadratkan dengan 2 jadi x plus 2. Maka kita kumpulkan nih yang sama-sama ada x-nya dan yang tidak ada x-nya. Kita kumpulkan yang sama x-nya ke sebelah kiri. Jadi 3x tetap. Lalu yang sebelah kanan ada x nih. X-nya dipindah ke sebelah kiri. Jadi 3x min x. Yang tadinya x-nya positif pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Lalu yang sebelah kanan ada angka 2. 2-nya tetap dan sebelah kiri masih ada angka negatif 4. Kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif 4. Jadi 3x min x kurang dari 2 plus 4. Kita operasikan 3x min x jadi berapa? Jadi 2x kan, karena x itu sama aja kayak 1x. Jadi 3 dikurangi 1 jadi 2x. Yang sebelah kanan 2 ditambah 4 jadi berapa? Jadi 6. Jadi 2x kurang dari 6. Lalu karena masih ada angka 2, kita pindah ruaskan lagi angka 2 ke sebelah kanan. Jadi x kurang dari 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa dong. Maka x-nya itu kurang dari 3. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita untuk mengetahui hasilnya kita harus mengambil irisan dari beberapa himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan.
Jadi himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhi pertidaksamaan akar 3X min 4 kurang dari akar X plus 2 ada di antara 4/3 dan 3, atau X dimana X-nya itu lebih dari sama dengan 4/3 dan kurang dari 3, dimana X-nya adalah himpunan bilangan real. Pada modul ada kesalahan tulisan ya, harusnya kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar pertidaksamaan dalam bentuk soal cerita. Soalnya, sebuah sepeda melaju di jalan raya selama T jam dengan lintasan tempuh dalam satuan kilometer ditentukan oleh persamaan ST sama dengan akar T kuadrat min 10T plus 40 dan panjang lintasan yang ditempuh sekurang-kurangnya 10 km. Bentuk pertidaksamaan yang menyatakan pertidaksamaan tersebut adalah, nah, pertama kita garis bawahi dulu persamaannya. Persamaannya ST sama dengan akar T kuadrat min 10T plus 40. Nah, lalu ada angka lagi nggak nih? Ada ya, panjang lintasan yang ditempuh sekurang-kurangnya 10 km. Nah, kalau sekurang-kurangnya berarti gimana? Kalau sekurang-kurangnya berarti boleh lebih kan? Minimalnya 10 km, tapi boleh lebih dari 10 km. Artinya sekurang-kurangnya 10 km itu sekurang-kurangnya menyatakan paling sedikitnya segitu, tapi kita boleh lebih dari segitu. Nah, jadi tanda yang digunakan lebih dari sama dengan. Nah, jadi bentuk pertidaksamaannya yang tepat adalah akar T kuadrat min 10T plus 40 lebih dari sama dengan 10. Nah, dari materi dan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan, ada yang masih kurang dipahami? Ya, kalau misalnya ada, kalian bisa menanyakan via Telegram ya. Selanjutnya, ada lembar evaluasi. Di bagian akhir modul, kalian bisa mengerjakannya. Nah, sebelum mengerjakan, jangan lupa baca petunjuk pengerjaannya dulu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat penyampaiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.